Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penjelasan tentang pengisian formulir KRS. Saya ambil contoh dari data Desa Sinang Ratu. Di situ terdapat kolom nama kepala keluarga. Yang nomor 1 ada kepala keluarga yang bernama A.A. Suryana. Nah, A.A. Suryana itu data dari PK 2021. Nah, untuk perpalnya setelah dikunjungi apakah A.A. Suryana masih ada atau sudah pindah atau sudah meninggal, maka harus diisi dari kolom nomor 4 yaitu status keluarga. Status keluarga diisi dengan kode jawaban status keluarga yang ada di bawah formulir KRS. Di bawah formulir KRS terdapat kode untuk mengisi kolom status keluarga yang nomor 4 itu. Di sana ada 5 kode. Yang kode nomor 1 itu statusnya ada, kode nomor 2 itu statusnya pindah, nomor 3 seluruh keluarga meninggal, nomor 4 tidak ditemukan, 05 keluarga baru. Nah, untuk nomor 5 keluarga baru itu jika terdapat keluarga baru yang tidak terdata di PK21, maka diisinya di formulir yang kosong, formulir baru, dan diisi status keluarganya dengan nomor 5 yaitu keluarga baru. Dan untuk keluarga A. Suryana kita isi dengan status ada nomor 1 ya, karena di lapangan misalkannya A. Suryana itu masih ada, berarti kita isi dengan kode nomor 1. Untuk selanjutnya kita beralih ke kolom punya anak ya, yaitu Baduta dan kolom balita. Di data PK21 terdapat kode X, berarti si keluarga A.A. Suryana tidak mempunyai balita, maka kode PK21 X pada waktu PK21. Nah, untuk mengisi perpalnya ketika dikunjungi untuk sekarang apakah A. Suryana mempunyai baduta atau masih tidak punya. Kalau tidak punya, maka untuk perpal sendiri kodenya sama dengan PK21 itu X, berarti tidak mempunyai baduta untuk waktu yang sekarang setelah dikunjungi. Yang kedua ada balita pada data PK21 itu sama, yaitu kodenya X, berarti A. Suryana tidak mempunyai balita. Nah, setelah diperpal, verifikasi validasi yaitu dikunjungi, ternyata A. Suryana juga tidak mempunyai balita, berarti kodenya sama yaitu kode X, berarti tidak mempunyai balita. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke kolom push. Kolom push juga terdapat data PK21 bahwa A. Suryana itu di sini kodenya checklist, berarti A. Suryana masih pasangan usia subur bersama istrinya. Nah, ketika diperpal dikunjungi apakah keluarga A. Suryana masih push istrinya atau sudah tidak push. Push untuk istri yaitu maksimalnya 49 tahun. Nah, ketika diperpal ketika usianya di bawah 49 tahun, maka istri A. Suryana itu masih usia subur, maka kita isi dengan checklist. Checklist berarti masih push. Kita beralih ke kolom push hamil. Di sini data PK21 terdapat kode X pada keluarga A. Suryana. Berarti A. Suryana istrinya tidak hamil karena kodenya X. Lalu setelah diperpal ke lapangan, ternyata setelah dikunjungi istri A. Suryana juga belum hamil atau tidak hamil, berarti perpalnya juga diisi dengan kode X.
Untuk selanjutnya kita beralih pada kolom fasilitas lingkungan tidak sehat. Yang pertama, kolom keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. PK21 terdapat kode X, berarti AA Suryana tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. Nah, untuk mengisi perpal setelah dikunjungi, ternyata keluarga AA Suryana sudah mempunyai sumber air minum utama. Untuk mengisi sumber air minum utama pada perpal, kita lihat kode sumber air minum utama di bawah formulir KRS. Nah, di situ terdapat beberapa kode untuk mengisi kode sumber air minum utama. Yang pertama, air kemasan isi ulang, 2 ledeng pam, 3 sumur bor, dan seterusnya. Ternyata keluarga Suryana itu memakai sumur bor untuk sumber air minum utama, berarti di perpal kita isi dengan kode nomor 3 karena menggunakan sumur bor AA Suryana. Dan selanjutnya kita ke kolom keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Di data PK21 terdapat kode X, berarti si keluarga Suryana tidak mempunyai jamban yang layak. Nah, untuk mengisi perpal setelah dikunjungi keluarga tersebut, ternyata datanya keluarga tersebut mempunyai jamban untuk waktu yang sekarang atau yang terupdate setelah dikunjungi. Dan untuk mengisi kode kepemilikan jamban, sama di bawah formulir ada kode untuk mengisinya 1-4. Ternyata Arsunya mempunyai jamban dengan spiteng, berarti kita isi perpalnya dengan kode nomor 1, berarti ya dengan sepiteng. Pemilikan jamban ya dengan sepiteng, diisi dengan kode 1. Untuk kolom selanjutnya ada push 4 terlalu. Di sana yang pertama, terlalu muda umur istri di bawah 20 tahun. Di data PK21 terdapat kode X, berarti keluarga Suryana istrinya tidak berumur di bawah 20 tahun. Nah, setelah dikunjungi ke keluarga Suryana, ternyata benar istri Suryana itu untuk sekarang usianya di bawah 20 tahun, berarti kita isi dengan kode X. Untuk kolom selanjutnya ada terlalu tua umur istri 35-40 tahun. Di sini di data PK21 terdapat kode X, berarti keluarga Suryana istrinya di bawah 35 tahun. Maka kodenya X. Setelah dikunjungi untuk mengisi perpal, ternyata keluarga Suryana atau istri Suryana sudah 35 tahun atau lebih, maka di sini kita isi dengan checklist karena usianya 35 tahun istri AA Suryana. Nah, untuk selanjutnya ada terlalu dekat. Terlalu dekat ini jika pus tersebut mempunyai anak, mempunyai baduta atau balita. Nah, jika anak satu dengan anak keduanya kurang dari 2 tahun jaraknya, maka itu disebut terlalu dekat. Nah, di sini PK21 terdapat kode X, berarti jarak anak istri Suryana itu tidak kurang dari 2 tahun, maka di sini X. Setelah dikunjungi untuk keadaan sekarang, data sekarang ternyata masih tidak kurang dari 2 tahun anak Suryana itu, maka kita isi dengan kode X, berarti tidak kurang dari 2 tahun anak Suryana, berarti X untuk perpal 22. Untuk kolom selanjutnya ada terlalu banyak juga ini untuk pus yang mempunyai baduta atau balita. Nah, ketika anaknya sudah 3 berarti disebut terlalu banyak. Di sini PK21 terdapat kode X, berarti keluarga Suryana anaknya kurang dari 3. Nah, setelah dikunjungi untuk mengisi perpal, data untuk sekarang ternyata
anak asurannya masih kurang dari 3 anak. Berarti kita isi dengan kode X karena kurang dari 3 anak. Nah, untuk mengisi kategori keluarga berisiko stunting, kita harus melihat isi dari kolom fasilitas lingkungan tidak sehat dan PUS 4 terlalu. Jika fasilitas lingkungan tidak sehat, pengisiannya ada yang berisiko stunting, misalkan tidak mempunyai jamban, tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, maka itu dikategorikan berisiko stunting. Nah, sama juga dengan PUS 4 terlalu. Jika pengisiannya ada yang berisiko stunting, misalkan usia istri kurang dari 20 tahun atau usia istri 35 sampai 40 tahun atau anaknya jaraknya terlalu dekat, maka itu dikategorikan berisiko stunting. Maka jika salah satu kolom tersebut ada yang berisiko stunting, kita mengisinya perpal kolom 26 itu dengan checklist, karena salah satu kolom tersebut ada yang berisiko stunting, ada yang checklist. Maka kita mengisi kategori berisiko stunting dengan checklist karena ada yang mengisi berisiko stunting. Kalaupun tidak ada, semuanya cakra atau mempunyai jamban dan mempunyai sumber air minum utama, maka kita isi dengan cakra karena tidak ada yang berisiko stunting. Seperti itu untuk pengisian kategori keluarga berisiko stunting. Dan adapun jika keluarga tersebut tidak PUS, maka kolom PUS 4 terlalu diisinya dengan strip karena tidak berlaku untuk yang tidak PUS. Pertanyaan PUS 4 terlalu itu hanya untuk PUS hamil, PUS baduta, dan PUS balita. Dan jika PUS tersebut belum hamil atau belum punya anak, maka tidak usah diisi, kecuali PUS tersebut usianya di bawah 20 tahun atau usianya di atas 35 tahun. Nah, itu kan berisiko stunting, maka harus dimasukkan PUS yang belum hamil atau belum punya anak. Untuk kolom selanjutnya ada keluarga dengan kasus stunting. Nah, ini diisinya dengan data dari kesehatan atau dari puskesmas. Karena di sini PK21 pun tidak mempunyai data stunting, karena itu hanya ada datanya dari kesehatan. Maka untuk mengisi keluarga dengan kasus stunting, kita perlu berkoordinasi dengan pihak kesehatan atau dengan nakes untuk menentukan keluarga dengan kasus stunting. Jika belum ada dari data kesehatan, maka kita isi dengan kode yang ada di bawah dengan BU belum diukur karena belum ada data stunting atau tidaknya. Kecuali kalau sudah ada data bahwa keluarga tersebut mempunyai stunting atau tidak, maka kita isi dengan checklist kalau yang punya, dan kalau yang tidak kita isi dengan kode X, keluarga tidak terdapat kasus stunting. Selanjutnya pendampingan oleh TPK. Nah, itu diisi dengan kode jawaban pendampingan oleh TPK yang di bawah formulir. Nah, di situ terdapat 5 jawaban, 1 sampai 5 kode. Nah, kita bisa isi dengan 2 atau 3 jawaban. Disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh TPK, mau layanan KY atau fasilitasi dengan rujukan. Biasanya kalau yang mempunyai kasus stunting, pendampingan kita yaitu dengan fasilitasi rujukan dan layanan KY, atau juga bisa diisi hanya dengan satu jawaban saja, misalkan nomor 1 saja atau nomor 3 saja. Silakan disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh TPK di lapangan.